Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi الذين طابت نفوسهم وصافت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilm, yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita kedepannya akan mengkaji tentang materi tafsir ayatul Quran atau mentadabburi juga makna-maknanya. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi bagian dari amal-amal soleh kita yang diterima di sisinya, amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang materi tafsir, ya. Tafsir itu sendiri sebenarnya banyak coraknya, ya, banyak macamnya. Ya, terkadang ada yang sifatnya lebih kepada pembahasan makna-makna per kalimatnya. Ya, ada terkadang tafsir itu coraknya lebih kepada bahkan lebih condong kepada pembahasan makna-makna sastranya, ya. Bahkan ada juga sekarang itu tafsir yang paling modern itu seperti tafsir Sa'rawi yang bahkan coraknya kepada isyari, ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita jadikan sebagai bahan kajian di sini kita menggunakan dua kitab tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua adalah kita juga menggunakan tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli sebagai rujukan. Dan tentunya mungkin dalam kajian kitab tafsir ini kita tidak akan membahas kemudian satu utuh kitab itu dari awal sampai akhir, ya. Karena ya tentunya sangat ini sekali. Jadi kita di dalam pembahasan kajian tafsir ini mungkin lebih kepada kajian tafsir maudhu'i, ya. Apa tafsir maudhu'i itu? Yaitu tafsir tematik, ya, yang kita ngambil beberapa ayat-ayat Al-Quran sesuai tema-tema yang kita bahas, yang nantinya kita ulas, ya. Jadi di antara macam-macam tafsir itu, di antaranya tafsir maudhu'i ini yang tetap rujukan materinya kita memakai dari dua kitab tersebut, ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai awal pembukaan kita langsung akan membahas
tentang awal surah Al-Baqarah ya, yang insyaallah nantinya akan kita ulas satu persatu dari makna yang terkandung di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat ini dimulai dengan pembukaan ayat yaitu Alif Lam Mim. Kalau di dalam tafsir Jalalain, seluruh surat-surat yang dimulai dengan fawatihus suwar atau al-ahruf al-muqatta'ah ya, itu pasti Imam Jaluluddin itu menafsirkan dengan Allahu a'lam bimaradihi. Jadi hanya Allah lah yang tahu secara persis makna dari apa yang terkandung di dalam ayat ini, baik itu alif lam mim, alif lam ra, alif lam sad, kadang ha mim ain sin qaf, atau kadang qaf sad. Itu semuanya kalau di dalam ulumul Quran itu disebut sebagai fawatihus suwar yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah ya, atau al-ahruf al-muqatta'ah. Tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, beliau menjelaskan tentang beberapa perbedaan pendapat tentang makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini ya, sebagian ulama berpendapat bahwa Alif Lam Mim ini adalah bagian dari asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asma-asmanya. Sebagian mengatakan Alif Lam Mim ini adalah nama dari surat itu sendiri ya, nama dari Al-Quran itu sendiri, dan banyak sekali ya terkait dengan makna yang terkandung di dalam Alif Lam Mim ini. Cuman memang yang paling masyhur di kalangan para ulama ketika kemudian berhadapan dengan huruf-huruf al-muqatta'ah yang seperti ini ya, seperti di dalam tafsir Jalalain biasanya para ulama mengatakan Allahu a'lam bimaradihi, karena ini termasuk dari ayat-ayat al-mutasyabihat yang kita tidak mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika ay hadzal kitab ini la raiba fih, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Kalau di dalam gramatikal bahasa Arab, dzalika itu biasanya digunakan, ini dzalik itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan satu tempat atau sesuatu yang jauh ya, dzalik, karena sudah ada tambahan lam dengan kaf. Nah kalau aslinya isim isyarah itu dza ya, dza maknanya ini, boleh ditambah dengan huruf ha di depannya menjadi hadza, ini. Tapi kalau ditambah lam atau kaf seperti dzaka, itu menunjukkan itu. Kalau ditambah dengan lam itu menunjukkan sesuatu yang kita tunjukkan itu, atau masyara ilahnya itu lebih jauh lagi, dzalika itu. Nah tapi di dalam ayat ini dzalika yang di dalam gramatikal bahasa Arab itu seharusnya menunjukkan makna jauh, tapi di dalam ayat ini justru dzalika ini bermakna ai hadzal kitab, kitab ini. Apa tujuan
dari penggunaan isim isyarah dengan isim yang digunakan untuk menunjukkan kata tunjuk yang jauh tapi bermakna kata tunjuk dekat. Di sini Imam Jalaluddin Al-Asyuti ya di dalam ayat ini mengatakan dzalika wal isyarah bihi litta'zim. Jadi tujuannya itu untuk litta'zim, mengagungkan sesuatu yang ditunjukkan ya. Biasa di dalam bahasa Arab itu biasanya penggunaan sesuatu yang bukan pada makna yang sejatinya itu biasanya pasti ada maksud-maksud tertentu ya, seperti biasanya kalau anta itu khusus untuk mufrad mudzakkar kan ya, anta kamu. Tapi biasanya kepada satu orang itu tidak digunakan anta tapi pakai antum. Antum itu adalah isim dhamir yang menunjukkan apa mudzakkar, jamak mudzakkar mukhatab ya. Jamak mudzakkar artinya antum itu sebenarnya untuk orang banyak, tapi digunakan terhadap satu orang itu tujuannya apa? Untuk memuliakannya, litta'zim, ada tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah sama juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dzalikal kitab, tidak menggunakan hadzal kitab, tapi dzalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, yaitu apa? Alkitab. Apa yang dimaksud dengan alkitab di sini? Para ulama hampir sepakat maknanya bahwa yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim. Walaupun ada beberapa penafsiran-penafsiran yang juga mengatakan bahwa makna Alkitab ini termasuk di dalamnya juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, yaitu kitab-kitab Taurat maupun Injil. Tapi penafsiran yang masyhur di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim, yang secara definisi itu adalah kitabullah ya, atau kalamullah alladzi nazzala ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril alaihi salam tadrijan muftahatun bi suratil Fatihah wa mukhtamatun bi suratin Nas al-muta'abbad bitilawatih. Jadi itu definisi Al-Qur'an, kalamullah al-mu'jiz alladzi nazzala ala sayyidina Muhammadin, yaitu firman Allah yang melemahkan, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, melalui perantara malaikat Jibril, di mana Al-Qur'an ini diturunkan secara tadrij. Tadrij itu secara pelan-pelan, tidak secara sekaligus ya, karena Al-Qur'an itu turun dalam beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama turun secara sekaligus ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit kedua, itu turun secara sekaligus menjadi satu Al-Qur'an yang utuh. Tapi ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadrij, secara pelan-pelan, secara berangsur-angsur ya. Yang turunnya itu juga tidak melalui apa? Runut dari surah Al-Fatihah terus, enggak begitu, tapi ngacak sesuai dengan kebutuhan ya. Biwasitati Jibril tadrijan muftahatun bi suratil Fatihah wa mukhtamatun bi suratin Nas al-muta'abbad bitilawatih. Di mana Al-Qur'an ini ketika menjadi satu kitab yang utuh dimulai dari Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas, berpahala bagi mereka yang membacanya. Jadi itu definisi Al-Qur'an secara komprehensif yang mencakup seluruh definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama ya. Dan itu tentunya yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari, terutama manakala kita membaca Quran itu ya, bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah kalamullah, firman Allah. Artinya apa? Ketika kita membaca Quran itu pada hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang hendak bercakap-cakap, yang hendak berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi itu yang harus kita ingat ketika kita membaca Quran itu, Quran yang kita baca itu adalah firman Allah. Tentu yang ketika kita sedang membacanya itu kita langsung berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama itu yang harus kita rasakan di dalam hati kita, terutama ketika kita membaca ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Harusnya kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari orang-orang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apatah lagi kemudian kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya, apalagi ditambah kita bisa menghafal setiap surat-suratnya. Ya, sudah banyak sekali ya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan kita membaca atau bahkan menghafal Al-Qur'anul Karim itu. Dan Al-Qur'an ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan la raiba fih. Di mana Alkitab atau Al-Qur'anul Karim ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Bahkan di dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Al-Qur'an ini diturunkan sudah memberikan tantangan-tantangan kepada orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang masih meragukan terhadap keotentikan Al-Qur'an ini. Misalnya beberapa ayat tentang tantangan Allah untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Qur'an. Dan bahkan dikuatkan lagi di dalam ayat yang lain bahwa jika seandainya jin dan manusia berkongsi untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Qur'an ini, makanya niscaya mereka tidak akan bisa membuatnya walaupun satu sama lain saling membantu. Tantangan itu tentunya tidak pernah ada orang yang bisa melakukannya. Kemudian Allah turunkan tantangan itu untuk membuat hal 10 surat saja seperti Al-Qur'an. Tapi tantangan itu pun juga tidak bisa dilayani. Dan tantangan Allah yang terakhir itu seperti yang terdapat di dalam awal surah Al-Baqarah juga, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi kata Allah, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika engkau masih meragukan tentang apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka fa'tu bisuratin min mithlihi, buatlah hal yang serupa dengan Al-Qur'an itu satu surat saja. Jadi ini tantangan Allah yang terakhir kepada orang-orang yang masih meragukan kebenaran Al-Qur'an ini untuk membuat hal yang seperti Al-Qur'an itu walaupun hanya satu surat saja. Tapi mereka juga tidak pernah mampu membuatnya. Bukan tidak pernah ada orang yang mencoba. Dari masa Nabi itu sudah ada namanya orang yang disewa oleh orang-orang kafir Quraisy itu namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Ada yang membaca Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, dia membuat hal-hal yang serupa dengan Al-Qur'an, tapi kandungan maknanya ya enggak ada kandungan apa-apa isinya gitu. Al-fil, mal-fil, hayawanun tawil, lahu dhailun qasir gitu. Hanya membahas tentang gajah gitu. Sampai orang-orang yang menyuruhnya pun juga ikut malu gitu. Ya. Tapi ketika mereka kemudian tidak bisa membuat hal tantangan yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menuduh bahwa Nabi SAW itu adalah penyihir, tukang sihir. Ya. Karena tidaklah orang-orang yang ketika mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW kecuali ada ketertarikan di dalam hatinya itu.
Tapi terkadang karena kesombongan yang bersemayam di dalam hati mereka, itulah yang kemudian menyebabkan mereka tidak mau beriman gitu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini terhadap Al-Qur'an ini la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita masih ragu atau siapapun yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an itu, buat hal yang seperti Al-Qur'an satu surat saja. Padahal satu surat di dalam Al-Qur'an itu paling pendeknya hanya terdiri dari 3 ayat. Itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi kalau kita masih ragu, buat hal yang seperti Al-Quran itu walaupun satu surat saja, atau minimalnya terdiri dari tiga ayat. Ya. Tapi sampai sekarang tidak akan pernah ada orang yang bisa membuatnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mu'jizat. Nah, sesuai dalam definisi tadi, kalamullah al-mu'jiz. Mu'jiz itu maknanya melemahkan. Karena Al-Quran ini akan selalu melemahkan terhadap siapapun yang masih menentang atau meragukan kebenarannya. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Selalu Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang masih meragukan kebenaran Al-Quran ini. Ya. Nah, salah satu tujuan Al-Quran ini diturunkan hudan lil muttaqin. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Penyebutan lil muttaqin ini sebenarnya kata para mufassir itu hanya bersifat iktifaan, mengambil cukup. Ya. Sebenarnya Al-Quran itu apakah hanya petunjuk bagi orang-orang bertakwa saja? Ya tidak. Bahkan Al-Quran itu juga menjadi petunjuk terhadap orang-orang kafir sekalipun. Ya. Ya, seperti Umar bin Khattab itu masuk Islam, beriman ketika kemudian membaca beberapa penggal Al-Quran yang terdapat di dalam awal surah Taha dari 1 sampai 7. Ya. Makanya penyebutan lil muttaqin ini hanya penyebutan iktifaan, mengambil cukup, ya. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain misalnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bagi manusia seluruhnya, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang masih kafir. Kalau mau mengikuti jalan petunjuk, maka ikutilah jalan Al-Quran ini. Ya. Siapa al-muttaqin di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Apa sesuatu yang gaib di sini maksudnya? Di dalam tafsir Jalalain misalnya, seperti contohnya di sini, bima ghaba anhum 'anil ba'si wal jannati wan nar. Ya, kita beriman akan adanya hari kebangkitan. Ya, setelah kita mati nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan pertanggungjawaban dari seluruh apa yang telah kita lakukan. Kita beriman kepada Allah akan adanya hari pembalasan. Kita beriman kepada Allah akan adanya hari perhitungan amal. Kita beriman kepada Allah akan adanya mizan, timbangan amal kebaikan dan keburukan. Kita beriman kepada Allah akan adanya surga dan neraka. Ini semuanya masuk dalam kata-kata alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk beriman tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena keimanan terhadap hal-hal yang gaib inilah yang kemudian menjadikan kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan, ya. Karena tujuan kita hidup di dunia ini hanya menjadi satu sarana kepada kita untuk kemudian kita menuju kepada
tempat yang hakiki kita nanti akan kembali, ya. Makanya kalau Imam Al-Ghazali itu menggambarkan perjalanan hidup kita ini seperti orang yang menaiki satu kapal, ya, di mana kapal yang kita tumpangi itu sekarang masih singgah di satu kepulauan yang disebut sebagai pulau dunia, kata beliau. Semua penumpang dipersilakan turun. Cuman ketika penumpang turun itu terpecahlah kemudian menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, golongan orang-orang beriman yang mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Dunia ini hanya tempat kita untuk apa? Mencari bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan itu sungguh sangat panjang. Maka orang yang golongan yang pertama ini tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Ia gunakan waktu-waktunya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, ya. Lalu kembalilah kepada kapal dengan perasaan tenang dan tumakninah, sakinah, ya. Kembali kepada Allah, ya, dengan ketenangan. Sementara golongan yang kedua, kata Al-Ghazali, golongan yang ketika turun ke dunia ini kemudian terperdaya dengan kehidupan dunia, menyangka bahwa dunia ini adalah tempat tujuannya. Cuman baru disadarkan ketika peluit kapal sudah berbunyi, ketika kapal sudah hendak berangkat kembali, baru dia disadarkan bahwa dia harus kembali ke kapal, sementara bekal belum punya. Inilah gambaran dari orang-orang beriman yang ketika ada di dunia ini lalai, lupa kepada tujuan hakikinya, yaitu akhirat, dan baru disadarkan ketika kematian sudah hampir menjemputnya, ya. Lalu kembalilah dia ke kapal dengan berat hati, dengan penyesalan yang tiada tara. Dan golongan yang ketiga, kata Al-Ghazali, yaitu orang-orang kafir yang mereka mengira dunia ini adalah tempat tujuan terakhirnya, sehingga dia gunakan, dia puas-puaskan dalam kehidupan dunia ini, dan mereka tidak mengimani kehidupan selanjutnya, itu bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan di mana kita dibangkitkan kembali oleh Allah untuk dimintakan seluruh pertanggungjawaban. Mereka lah orang-orang kafir yang nantinya kelak akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti, ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, salah satu unsur ketakwaan itu beriman kepada sesuatu yang gaib, ya. Sehingga kita hidup di dunia ini semuanya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayatnya itu menyatakan salah satu tujuan penciptaan kita di dunia ini yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali kita hanya menyembah, mengabdi kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan itu seharusnya kita dasarkan kepada itu, hanya li talabi mardatillah, ya. Mau apapun kita, harus kita luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Apalagi ketika kita memang menunaikan perintah-perintah Allah untuk beribadah, gitu. Yang kedua, tujuan diciptakan kita di dunia ini, kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita di dunia ini mempunyai peran sebagai hamba Allah dan mempunyai peran sebagai khalifatullah fil ard. Maka dalam konteks ini ya kita harus banyak memberikan kebermanfaatan kepada sesama, ya. Dan tentunya segala apa yang kita lakukan itu untuk menjadi bekal kepada kita di dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini bukan, kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi hanya batas antara kehidupan dunia dengan kehidupan setelahnya. Karena manusia itu nanti akan mengalami beberapa fase kehidupan, ya. Mulai dari yang pertama alam arwah, ya. Setelah itu alam, masuk kita ke dalam alam kandungan, 9 bulan kita di dalam kandungan ibu. Setelah itu kita dilahirkan di dunia ini yang saat ini kita berada. Setelah itu kita masuk ke alam yang disebut sebagai alam barzakh,
alam barzakh itu masih belum masuk ke alam akhirat kita. Makanya di alam barzakh itu kata para ulama, orang yang meninggal itu masih mendapat kebermanfaatan dari doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Ya. Kita mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu bermanfaat kepada mereka. Kita bersedekah atas nama mereka, itu akan sampai kepada mereka. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu berlakunya nanti di akhirat itu. Ya. Manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Itu nanti ketika kita di akhirat. Manusia ketika ada di alam barzah itu dia masih dapat mengambil manfaat dari apa yang dilakukan bahkan oleh anak cucunya yang mendoakannya, yang bersedekah atas namanya, itu masih sampai kepada mereka itu. Ya. Nah, setelah alam barzah ini nantinya kita akan masuk kepada fasa yaitu yaumul ba'ats, hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Di situ ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Di situ ada pertimbangan amal. Ada kita juga melalui ketika seluruh amal catatan kita diberikan kepada kita melalui sirat, ya, juga sebelum nantinya apakah kemudian kita di neraka atau di surga. Ya. Itu fase-fase kehidupan manusia itu. Nah, di dalam kitab tafsir Jalalain ini, Imam Jalaluddin As-Sayuti mendefinisikan takwa itu as-sa'irina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi litiqaihim bidzalikan nar, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna definisi takwa secara umum, ya. At-taqwa al-imtithal bi awamirillah wajtinabi nawahihi. Ya, secara universal makna takwa itu kita mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Ya, kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa itu salah satu unsurnya al-khaufu minal jalil, ya, makna takwa yang sebenarnya yaitu kita takut kepada Allah. Yang kedua kata beliau wal amalu bit tanzil, kita mengamalkan dengan seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah-sunnah nabinya. Wal amalu bit tanzil. Terus yang ketiga kata Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu unsur ketakwaan itu waridha anil qalil, ya, kita ridha dengan bagian dunia yang sedikit, ya. Kita selalu ridha, qanaah, menerima dengan lapang dada atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, salah satu unsur ketakwaan itu kata Imam Ali bin Abi Thalib wal isti'dad liyaumir rahil, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ketika hari perjumpaan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak bekal-bekal untuk kita kemudian bawa untuk mati. Nah, ini salah satu bentuk beberapa unsur-unsur ketakwaan yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa unsur-unsur ketakwaan itu walladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib, termasuk di dalamnya tadi siksa kubur, nikmat kubur, surga, neraka. Yang kedua wa yuqimunas shalah, orang-orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Di dalam Al-Quran itu hampir Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang perintah salat selalu menggunakan diksi wa yuqimunas shalah,
mendirikan sholat, tidak hanya sekedar memerintahkan sallu, sholatlah kalian. Apa rahasianya? Kata Dr. Mustafa Mahmud di dalam kitab beliau Al-Islam Ma Huwa, beliau katakan rahasia di balik firman Allah selalu menggunakan wa aqimus shalah atau wa yuqimunas shalah, itu berarti bahwa sholat itu memang harus betul-betul didirikan dengan seluruh organ tubuh kita, ya, baik secara jasmaniyah maupun kesadaran hati, akal, pikiran kita di dalam melaksanakannya. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala mengkritik orang-orang yang sholat yang mereka lupa dengan sholatnya. Allah tidak menggunakan diksi wa yuqimin, muqim atau yuqimu atau iqamah, seperti misalnya di dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Allah langsung menggunakan lil musallin, celaka bagi mereka orang-orang yang salat yang mereka lupa dengan salatnya, ya. Adapun di dalam perintah aqimis shalah wa atuz zakah atau wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, artinya sholat itu harus dilaksanakan, ya, dengan totalitas, ya, dengan seluruh organ tubuh kita, baik akal, pikiran, hati, jasmani, rohani kita secara serentak. Artinya belum menjadi sholat yang seutuhnya. Makanya di sini, ya, di dalam tafsir Jalalain ini ketika menjelaskan wa yuqimunas shalah, ay maksudnya ya'tuna biha bihuquqiha, artinya melaksanakan sholat dengan seluruh, memberikan hak-hak sepenuhnya terhadap seluruh aspek sholat yang kita kerjakan itu, ya. Khusyuknya kita dapat, tumakninaknya kita dapat, syarat-syarat dan rukunnya semuanya terpenuhi. Jadi belum menjadi sholat yang seutuhnya, ya. Manakala sholat yang kita kerjakan itu hanya bersifat jasmania saja. Ya, misalnya kita sholat Allahu Akbar, tapi pikiran kita kemudian tidak pernah menyadari bahwa kita sedang sholat. Allahu Akbar, pikiran kita mengembara, berjalan kemana-mana. Kadang kalau sudah Allahu Akbar itu, ya bawaannya seperti itu, karena memang setan itu begitu lihainya untuk melalaikan kita agar kita lupa dengan sholat kita itu. Kita lupa bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang terbersit di pikiran kita itu bahkan sesuatu hal yang sangat tidak penting untuk kita pikirkan, gitu. Nah, ini yang harus kita terus evaluasi, terus kita melatih diri untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat itu. Kita sangat bersyukur kepada Allah, ya, karena kita diberi anugerah, dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang bisa mendirikan sholat. Itu anugerah yang sangat besar, ya. Jadi walaupun mungkin kita masih belum bisa khusyuk di dalam sholat, kita sudah ditakdir bisa sholat itu sudah sangat luar biasa. Coba bayangkan nanti kalau di akhirat kita menghadap Allah. Di dunia kita tidak pernah sujud, betapa malunya kita kepada Allah itu. Yang dilukiskan oleh Allah di dalam surah Al-Qalam itu, ketika nanti di akhir kiamat orang-orang yang pernah sujud di dunia itu semuanya sujud, tapi orang yang nggak pernah sujud itu nggak bisa, mental kembali, gitu. Kita patut bersyukur banget kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang dipilih untuk bisa sholat. Karena dari 200 juta lebih rakyat Indonesia yang muslim itu, saya nggak yakin separuhnya itu termasuk orang-orang yang
bisa mendirikan sholat. Kalau separuhnya dapat itu sudah sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah kita dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah, kita harus sadar ini adalah pertolongan Allah kepada kita. Kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang sujud, orang-orang yang bisa sholat. Nah, nikmat Allah yang sangat besar ini mari kita jaga. Dengan apa? Dengan terus melatih kualitas ibadah sholat kita. Yang mungkin awalnya kita sholat hanya sebagai penggugur kewajiban saja, mari kita mulai lihat sholat ini sebagai satu kebutuhan kita. Apalagi kalau kita sudah merasa ketika sudah mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, ada nuansa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar hati kita ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut itu. Itu salah satu tanda keimanan kita sempurna, itu diantaranya itu. Ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya. Ini salah satunya gitu. Kita melatih terus sholat kita ini agar menjadi sholat yang berkualitas. Karena Allah mengkritik sholat yang sahun itu, Allah kritik. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ketika beliau membahas tentang surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin ini, beliau memaparkan banyak sekali penafsiran para ulama itu. Di antara penafsiran yang paling masyhur memang salat sahun itu adalah salatnya orang munafik, di mana mereka tidak salat kecuali hanya untuk dilihat oleh orang. Salat mereka itu salat yang riya, yang ingin dipuji orang, dilihat orang. Yang menguatkan penafsiran ini ayat yang setelahnya, alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya di dalam salatnya. Tapi sebagian ulama menafsirkan salat sahun itu termasuk di dalamnya salat yang tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Ya. Syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, sehingga salatnya menjadi salat yang tidak sah dalam konteks fikih. Bahkan sebagian lagi menafsirkan termasuk salat sahun itu adalah salat yang tidak khusyuk. Ya, ini yang paling kita khawatirkan, karena Allah mengkritik salatnya orang yang alladzina hum an salatihim sahun. Maka kita terus menerus memperbaiki salat-salat kita ini. Ya, karena salat yang yang hanya sekedar jasmaniyah itu nantinya sholat kita itu akan hampa, ya. Tidak bisa memberikan makna ruhani ke dalam kejiwaan kita itu. Padahal di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu fungsi sholat itu, seperti di dalam surah Al-Ankabut itu, ya. Allah menyebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satu manfaat salat itu ketika ia dilaksanakan dengan penuh kehusyukan, dengan penuh totalitas, salah satunya ia dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat yang kita lakukan itu akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau salatnya kita betul-betul khusyuk. Atau yang disebut sebagai salatu daim, walladzina hum an salatihim daimun. Yang salatnya itu daim itu maksudnya walaupun dia sudah keluar dari salat itu, tapi pengaruh salat itu masih tetap ia rasakan di dalam dirinya itu. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang salatnya khusyuk itu akan terjaga dari salat yang satu ke salat berikutnya, ya. Terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau salatnya itu betul-betul khusyuk, ya, Allah akan beri ke dalam dirinya itu
as-sakinah, ketenangan. Ya. Dan bahkan bukan hanya itu, sholat itu ada salah satu dosen di UIN Sunan Ampel itu mempunyai salah satu praktek namanya terapi penyembuhan melalui terapi sholat tahajud. Ya, pasien-pasiennya itu diterapi dengan sholat tahajud gitu. Dan bahkan di Amerika itu ada juga yang namanya satu ritual meditasi, ya, yang namanya praktek transcendental meditation. Itu sebenarnya merupakan salah satu sempalan dari aliran yoga di India dulunya, cuman berkembang pesat di Amerika. Nah, aliran-aliran itu biasanya mempraktekkan dalam setiap hari itu mereka meditasi, mengeluarkan wujud rohani dirinya menuju alam ketiadaan gitu, alam kehampaan total. Dan aliran ini semacam apa? Mengajarkan pengistirahatan mental, ya, di mana jiwa kita itu betul-betul dibebaskan dari berbagai macam tekanan. Dan ketika dilakukan diagnosa oleh seorang dokter, ketika aliran ini melakukan ritual meditasi yang seperti itu, ternyata ditemukan adanya penurunan darah secara mencolok disertai dengan terbentuknya metabolisme darah, keseimbangan metabolisme darah dalam tubuh kita. Sehingga praktek meditasi yang seperti itu telah mengobati berbagai macam penyakit, termasuk pusing menaun, tekanan darah tinggi, dan berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Nah, sholat dalam Islam itu sebenarnya dimulai dengan syarat rohani yang seperti itu. Artinya ketika kita hendak mendirikan sholat itu, kita betul-betul harus fokus pikiran kita ini, ya, bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimalnya itu, ya, minimalnya. Nah, di dalam kita hendak sholat itu minimalnya kita merasakan bahwa ketika itu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih ininya lagi nanti kalau kita bisa memahami kandungan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, itu akan kita merasakan begitu dekat dengan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini salah satu unsur ketakwaan yang disebutkan oleh Allah di sini, wa yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Mungkin insyaallah nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang beberapa unsur-unsur ketakwaan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikitnya memberikan kebermanfaatan kepada kita, menambah motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Waffaqanallahu lima yuhibbu yardah. Wa akhiran minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على